Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayahnya melarang. "Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat," kata ayah Lani. "Benar, Dik. Nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya," tambah Kak Soleh. "Baik, ayah. Terima kasih Kak Soleh atas nasihatnya," kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. 1. Untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. 2. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. 3. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. 4. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. 5. Agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Nah, apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut? Nah, coba kita lihat gambar yang pertama ya. Ini tulang punggung akan terasa sakit. Kemudian gambar yang kedua, ini mengangkat beban yang sangat berat. Tulang punggung akan membengkok ke belakang. Kemudian yang ketiga, ini terlihat Edo sedang tidur dengan posisi yang tidak benar. Ini akan menyebabkan saat bangun tidur leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang berikutnya, ini Dayu ya, sedang belajar, tapi dengan sikap duduk yang tidak benar. Sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Kemudian gambar yang terakhir ini bisa menyebabkan tulang punggung bengkok ke belakang atau ke depan. Nah, bentuklah kelompok diskusi untuk mempresentasikan berbagai kelainan atau gangguan pada tulang dan otot manusia. Jadikan patung-patung dari tanah liat tentang kelainan tulang dan otot manusia yang telah kamu buat sebagai peraganya. Lakukan presentasi secara bergantian. Selama presentasi berlangsung, berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, pendapat, maupun masukan. Pada akhir kegiatan, susunlah sebuah kesimpulan hasil diskusi. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini misalkan saja ya.
Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. 1. Fraktura atau patah tulang. 2. Osteoporosis. 3. Fisura atau retak. 4. Lordosis. 5. Skoliosis. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kifosis. Sedangkan macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia: 1. Hipertrofi. 2. Atrofi. 3. Stiff atau kaku leher. 4. Tetanus. Menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Nah, sekarang mari membaca bacaan berikut. Bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stru. Sejak umur 2 tahun, lahir tahun 2004, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun sejak berumur 3 tahun sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stru. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Stru melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya Lulian, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya Iliana. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat sepertinya, mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar bak binaragawan bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga, Arnold Schwarzenegger. Saat ini idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Tubuh Giuliano Stru memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Ayah Giuliano Stru memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi, bahkan sampai sekarang pun, meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Giuliano Stru sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano Stru tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya. Tetapi siapa sangka, bocah ini telah memecahkan rekor dunia 2 buah rekor sekaligus. Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up di atas botol. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak.
Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibanding lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan, apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Sekarang berdasarkan bacaan di atas, mari temukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya adalah biasanya seorang anak kecil senang menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Giulianus terus sudah diajak ayahnya ke tempat gym sejak umur 2 tahun. Ide pokok paragraf yang kedua, umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Namun hal tersebut berbeda dengan Giulianus True. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Ide pokok paragraf yang ketiga adalah untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giulianus True melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Ide pokok paragraf yang kelima, ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar, bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Paragraf yang keenam, ide pokoknya adalah tubuh Giulianus True memang luar biasa. Ide pokok paragraf 7, ayah Giulianus True memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Kemudian ide pokok paragraf yang ke-8, Giulianus True sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Paragraf 9, ide pokoknya adalah Giulianus True tak tampak berbeda dengan anak sebayanya. Namun siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, 2 buah rekor sekaligus. Ide pokok paragraf yang ke-10, rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Ide pokok paragraf yang terakhir, yang ke-11, meskipun dia banyak meraih prestasi, namun juga mendapat banyak kecaman. Nah, menarik sekali membaca bacaan di atas. Namun akan lebih menarik lagi jika isi bacaan di atas disajikan ke dalam sebuah komik. Tentu kamu akan lebih mudah memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Coba ingat kembali pengertian dan ciri-ciri komik. Tuliskan pada tabel berikut. Pengertian komik. Komik adalah sebagai suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Secara umum, komik dapat diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian cerita. Ciri-ciri komik hadir untuk menyampaikan cerita, gambar dan teks proporsional, menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, menyediakan humor dan mudah dipahami. Nah, sekarang giliranmu membuat komik. Buatlah komik yang menarik berdasarkan bacaan bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Kamu juga boleh mengembangkan ceritanya, tetapi yang menjadi tokoh utamanya tetap Giulianus True. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Nah, misalkan saja sikap dan perilaku yang menunjukkan mensyukuri karunia Tuhan adalah dengan olahraga secara teratur, makan makanan bergizi, menjaga kesehatan organ gerak. Olahraga diperlukan karena dapat memperkuat otot dan tulang. Makanan bergizi berfungsi membantu aktivitas otot dan tulang seperti susu dan telur. Menggunakan alat pelindung seperti helm, jaket dapat menghindari otot dan tulang cedera. Oke,
Sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.